Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramjani Yomisa Fitri, NIM 26060 1211327. Saya dari kelas A, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum ichtiologi. Baik, untuk modul yang pertama saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan bagian-bagian ikan. Di sini saya mengambil sampel ikan bandeng. Baik, saya akan menjelaskan bahwa ikan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan ekor. Kemudian untuk bagian spesifiknya ada mulut, hidung, kemudian ada mata, operkulum, kemudian sisik, kemudian ada sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip dubur, kemudian ada linea literalis, kemudian ada sirip ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran panjang bagian-bagian tubuh ikan. Yang harus kita siapkan adalah benang, ikan, dan penggaris. Pertama, ukur panjang kepala. Panjang kepalanya sendiri adalah 5,5, kemudian panjang predorsal itu 7,5, kemudian panjang standar 28 cm, kemudian panjang hingga cabang ekor adalah 31 cm, kemudian panjang total adalah 35 cm. Selanjutnya mengukur sirip punggung 3,5 cm, kemudian sirip dada 3,9 cm, kemudian sirip perut yang menghasilkan 3 cm, kemudian sirip anus yaitu 1,4 cm, kemudian panjang moncong yaitu dapatkan hasil 1 cm. Selanjutnya mata menghasilkan 1,4 cm. Kemudian mengukur tinggi tubuh dari ikan itu sekitar 7,2 cm. Kemudian mengukur lebar panjang minimal ekor yaitu 2 cm. Modul selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk tubuh, bentuk mulut, dan bentuk ekor. Bentuk mulut dari ikan bandeng adalah terminal, dapat dilihat. Kemudian bentuk tubuhnya adalah fusiform. Kemudian untuk ekornya adalah forked. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk sisik, jumlah sisik, dan warna tubuh dari ikan bandeng. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk sisik, jumlah sisik, dan warna ikan pada bandeng. Baik, bentuk sisiknya adalah siloid, kemudian di atas linea naturalis ada 129 sisik, tepat di linea naturalis ada 129, dan di bawah linea naturalis ada 18. Kemudian warnanya di atas linea naturalis adalah melanin, kemudian tepat di linea naturalis indigoid, kemudian di bawah linea naturalis adalah purin. Pada modul selanjutnya saya akan menerangkan mengenai tulang tambahan pada operkulum dan letak sirip perut. Baik, jadi jumlah tulang tambahan pada operkulum ikan bandeng sendiri adalah berjumlah 4 pasang, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian letak siripnya adalah abdominal yaitu jauh di belakang. Baik, pada modul selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus sirip pada ikan bandeng. Yang pertama adalah sirip punggung ikan bandeng terdiri dari 13-17 tulang lemah sehingga D13-17. Nah, selanjutnya adalah sirip dada dengan tulang lemah 24-28 sehingga P1 24-28. Kemudian ada sirip perut yaitu terdiri dari 11-12 tulang lemah sehingga P2 11-12. Nah, selanjutnya ada sirip dubur dengan tulang lemahnya 9-11 sehingga rumusnya A9-11. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelenjar beracun dari ikan bandeng. Ikan bandeng sendiri adalah ikan yang tidak mempunyai kelenjar beracun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan identifikasi dari ikan bandeng. Ikan bandeng berasal dari kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Gonorrhiciformes, famili Canidae, genus Canos, dan spesies Canos. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul 3 anatomi, topiknya gambaran umum organ dalam dan sistem
digestoria. Jadi pengamatan organ ikan itu dapat dilakukan dengan cara sekstio. Cara sekstio sendiri lebih baik sisiknya dibersihkan terlebih dahulu. Seperti dalam video, proses sekstio dimulai dari memotong anus, kemudian menuju linea lateralis, ke arah kiri menuju insang, kemudian ke arah bawah menuju sirip dada, kemudian tak lupa memotong bagian bawah ikan agar daging bisa terlepas, sehingga dapat dilakukan pengamatan pada ikan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai organ dalam dari ikan. Yang pertama adalah insang di sini. Kemudian ada jantung yang merah. Kemudian ada kerongkongan. Ada lambung, ginjal, ya, ada gelembung renang, ada anus, gonad, ada usus besar, kemudian usus kecil, ada pula empedu dan pankreas. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail bagian-bagian ikan. Ada hati, jantung, empedu, insang, usus besar, usus kecil yang sangat panjang, mata, gelembung renang, kerongkongan, ginjal, gonad, dan terakhir lambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respiratoria. Baik, jadi insang itu terdiri dari lengkung insang, lapis insang, filamen, dan lamela. Kemudian ada bagian insang yang tidak dapat dilihat secara mata telanjang, yaitu yang pertama ada Gesrecus, lalu kedua Arcus brachialis, kemudian Hemibranchia, yang keempat Holobranchia. Kemudian saya akan menjelaskan sistem sirkularia. Jantung sendiri terbagi menjadi 6 bagian, yaitu atrium, sinus venosus, ventricle, sinus arterius, ventral arteriolus, dan ventral aorta. Saya akan menjelaskan mengenai sistem optik dari ikan. Jadi bagian-bagiannya, yang nomor pertama itu retina, kemudian yang kedua itu iris, ketiga syaraf, kemudian lensa dan kornea. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem muskularia dan skeleton. Sistem muskularia bagian abdominal terdiri dari trach-oret muscle, leg or weight muscle, lateral line, backbone, trach muscle, dan leg muscle. Selanjutnya ada bagian caudal, yang pertama supracarinalis, vertebrae, myoceptum, red, lateral muscle, dan infracarinalis. Selanjutnya adalah sistem skeleton. Abdominalnya yang pertama ada neural spine, neural arch and canal, central, dan pleural rib. Yang kedua ada bagian caudal, yaitu neural spine, neural arch and canal, centrum, hemal arch and canal, dan hemal spine. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem urogenitalia pada ikan belanding jantan, yaitu terdiri dari testis dan kidney. Kemudian pengamatan pada sistem nerve forum sentral pada ikan bandeng tidak dilakukan pengamatan. Modul yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai hubungan panjang tubuh dengan panjang usus. Cara menghitung panjang usus antara lain dengan panjang usus dibagi panjang standar, panjang usus 122 dibagi 28 cm yang menghasilkan 4,35. Hasil tersebut menunjukkan ikan bandeng adalah ikan herbivora. Sekian praktikum ideologi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.